Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang gimana caranya trading dengan tenang. Nah, cara trading dengan tenang itu seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian akan tenang nih pasti kalau tradingnya kayak gini. Eh karena menurut saya ya, trading yang membuat hati tenang itu seperti ini teman-teman. Tradingnya eh, hanya mengandalkan order limit. Nah, jadi kita nggak pernah langsung order gitu ya. Udah set limit order. Nah, set limit kan kalau udah dapat setupnya, udah lupakan. Nah, kita kan ada kesibukan juga ya di luar ya. Nggak mungkin kita setiap hari itu 24 jam lihat trade ya. Pokoknya kita analisa, kita cari setup yang sesuai dengan trading plan. Nah, misalnya trading plan kalian itu kayak gimana, misalnya gini, buat trading plan ya. Nah, kalau kalian analisa itu harus ada apa, seperti misalnya yang pertama harus strukturnya valid. Nah, yang kedua harus ada order block atau EDM atau apalah. Nah, itu sesuai trading plan kalian. Nah, kalau udah terpenuhi semuanya trading plannya, nah baru kalian bisa order limit. Nah, itu kalian pasti akan tenang ya tradingnya, nggak akan stres lah pokoknya. Pekerjaan kalian nggak akan terganggu ya. Nah, yang kedua juga kalian harus atur money management kalian gimana. Sini saya akan contohkan gimana caranya trading dengan santai dan tidak membuat hati itu seperti baru putus cinta ya. Oke, di sini kita ada order limit ya teman-teman. Kita ada order limit di area sini nih, area di Euro USD ini ya teman-teman, dan udah di share di grup juga. Nah, ini ya teman-teman. Nah, itu malam kita cancel di XAU USD karena nggak berhasil buat investment di area bulat itu ya. Sekarang kita ganti ke Euro USD teman-teman. Seperti ini trading plan-nya. Nah, ada BOS, struktur valid, ada investment, terus ada area sell atau area buy. Udah gitu aja teman-teman. Pokoknya kalian harus trading plan kalian tuh harus terpenuhi dahulu sebelum kalian itu melakukan eksekusi. Oke, kita langsung jelaskan nih gimana caranya analisa ya. Kita langsung ke trading view ya teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita udah ada di trading view. Nah, ini teman-teman, kita udah ada di trading view ya. Nah, kita akan buka-bukaan nih gimana caranya analisa ya. Kalian harus simak baik-baik ya. Saya usahakan akan menjelaskan dengan lengkap ya teman-teman. Oke, yang pertama ini teman-teman, kalian jangan salah fokus, di sini ada yang loss ya. Nah, ini teman-teman, ini ada loss ya. Nah ini saya nggak hapus ya karena biarin aja lah, biar kalian tahu trading itu nggak selalu profit ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya analisanya. Kita lihat di Euro USD di time frame 1 hari ya. Nah, di sini trennya lebih sangat jelas ya, dia sedang mengalami penurunan teman-teman. Nah, jika kita ingin trading, kita harus membuat trading plan teman-teman. Nah, yang pertama itu kalian analisanya gimana. Nah, harus ada apa gitu. Nah, yang pertama kita tandain struktur nih, tandain struktur di daily ya. Kita tandain struktur. Nah, ini ada inducement. Nah, inducement kalian udah tahu kan inducement itu apa? Inducement itu pullback yang terdekat. Nah, terdekat nih. Karena apa? Nah, kan gitu. Karena apa dia jadi pullback terdekat nih? Nanti ada alasannya. Nah, ini pullback terdekat. Nah, kok bisa dia jadi pullback terdekatnya? Karena ini pullbacknya udah di sweep nih ya. Ini sweep. Nah, sweep itu di break ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah pullback terdekatnya. Nah, kalau ini enggak di sweep, kalau misalnya ini enggak diberikan,
yang ini tadi nggak di break. Nah terus dia membuat yang baru, nah berarti pullback terdekatnya ada di sini, pullback terdekatnya ada di sini. Nah kalau itu nggak di break tadi, nah karena ini sudah di break, ini sudah di break kan, ini sudah di break. Nah jadi ini yang menjadi pullback terdekat. Nah ini yang menjadi, ini menjadi, nah ini menjadi swing high-nya teman-teman. Nah dan yang di sini menjadi bos. Oke, ini jadi bos. Nah kita tandain lagi nih, ntar ya, kita ini dulu biar kalian ingat dan paham. Swing high, ini bos, dan ini investment, ini IDM. Oke, udah ya. Kita cari lagi nih, ada nggak struktur yang baru lagi nih sini. Saya beri waktu 3 detik. Ada nggak struktur yang baru lagi di sini? Jawabannya nggak ada teman-teman. Karena inilah struktur terakhirnya. Nah kalian lihat di sini, ini kan, nah pullback ini itu nggak ada yang di break kayak tadi kan. Nah misalnya ini nggak di break sama ini, nah nggak berhasil di break nih, nggak di break ininya. Nah nggak ada yang sama kayak tadi kan. Nah berarti ini masih dalam suatu struktur yang ini tadi teman-teman. Nah kan, nah jadi yang baru di break itu cuman ini ya. Nah ini teman-teman ya, ntar kita hapus dulu garis ini inducement. Nah ini inducement, jadi udah tahu ya inducementnya. Oke, jadi swing high tadi kan di sini, ini swing high-nya. Oke, jelas. Range kita untuk trading itu masih di area sini, sampai sini. Nah karena pullback ini baru di break dan swing low yang ini belum di break teman-teman. Nah ini jadi batas atas dan batas bawahnya udah tahu kan, ini batas atas, ini batas bawah. Oke, nah untuk area ordernya gimana bang? Ini kan di daily. Nah, sementara kita analisa untuk swing seperti ini. Kalau trennya turun kita tandain pakai Fibo dulu. Kalau trennya turun kita tandain pakai Fibonya dari atas ke bawah. Kalau tren naik sebaliknya ya teman-teman. Nah, kita cari nih area 618. Nah, ini area 618 nya pas kan di area order block yang ini. Nah ini bisa kita bilang supply. Nah teman-teman ya, nah kalau di lebih simpelnya ini resisten lah. Nah teman-teman, jadi kita bisa entry di area ini. Kalau untuk swing ya lumayan kan swing. Nah, kalian pasti akan tenang guys kalau kalian itu entry-nya cuma 1 kali 2 kali sehari, itu asli ya. Siapa bilang saya nggak pernah entry itu setiap detik ya? Pernah saya, tapi dulu. Tapi kalau kita bisa menahan diri kita supaya untuk menjadi pribadi yang lebih apa ya, lebih baik ya teman-teman. Nah kita bisa nih merubah diri kita ini di trading. Oke, karena trading itu mengajarkan kita untuk sabar dan selalu konsisten ya. Maksudnya konsisten itu jangan acak-acakan lah pokoknya. Jadi orang tuh jangan acak-acakan terlalu barbar cok, jangan ya. Oke teman-teman, nah kita langsung ke H1 nih, karena kita mencari ada nggak reaksi yang dihasilkan dari order block daily tadi. Nah kita carinya itu scalping aja ataupun intraday, maksudnya itu jarak pendek ya teman-teman. Nah jangka pendek, kita nggak usah swing dulu lah kan, swing karena saya pun pribadi kalau swing itu jarang ya teman-teman, lebih sering itu intraday ataupun scalping. Tapi scalpingnya itu bukan yang
langsung trading gitu teman-teman. Kita sell limit, nah buy limit, sell limit gitu tradingnya ya. Oke. Oke, kita tandain nih struktur di H1 ya. Kita hapus dulu nih biar kalian paham ya. Kita hapus dulu, hapus. Oke, udah. Ya ini lupa hapus. Nah, oke ini teman-teman jangan salah pandangannya, di sini ada order yang loss di sini. Nggak apa-apa, tapi harganya beneran naik cuy. Tapi cuman kita aja yang salah taruh ininya ya. Tapi nggak apa-apa. Dari sini. Nah, ini inducement. Nah, ini kan pullback nih, ini pullback ya. Pokoknya ini, nah ini tuh pullback. Nah, kalau pullbacknya di break itu, nah kalau pullbacknya di break seperti ini, itu menjadi boss teman-teman. Nah ini namanya boss. Ini boss. Ingat ya, pullback yang terdekat itu adalah inducement. Oke. Ini boss. Nah ini boss, ini pullback, ini inducement. Oke. Nah berarti struktur yang valid itu ada ya di sini ya. Nah kita cari lagi strukturnya, ada nggak yang baru lagi? Ada ya teman-teman yang baru. Nah ini dia naik, dia pullback ya kan, ini naik, pullbacknya di break lalu boss. Oke, dia naik, pullbacknya di break lalu boss. Oke, ini inducement, berarti ini inducement, ini boss. Ini boss. Oke, berarti swing low-nya ada di sini kan. Nah swing low-nya ada di sini. Nah swing low-nya ini udah di break teman-teman, udah di break sama yang ini. Nah ini ya, ini udah di break, jadi arah harganya itu udah berbalik dari yang buy jadi sell. Nah sekarang kita tinggal cari inducementnya di sini teman-teman. Ini kan pullback. Nah ini, nah inducementnya udah ada ya, berarti inducement ini harus di break. Nah ingat, kalau inducement pullback terdekat itu harus di break. Nah ini kan pullback terdekatnya sementara ya, ini pullback terdekatnya, kita nggak tahu harganya akan turun lagi. Kalau turun lagi berarti di sini yang pullback terdekatnya jadi ini teman-teman, inducement ya. Pokoknya ini kan sementara, pullback terdekatnya ada di sini, jadi harus break ini. Nah setelah itu, kalau inducementnya sudah ada atau pullbacknya sudah ada, nah kita cari area entry pakai Fibonacci. Nah, oke, Fibonacci. Oke, harga 618-nya ada di sini teman-teman. Nah jadi kita bisa entry di area situ ya. Oke, sip kan. Nah gini kan enak ya, kalau kita udah ada trading plan, kalau kita udah ada udah gimana ya, kita udah atur gitu ya, itu enak teman-teman. Nggak usah langsung trading, nggak usah langsung trade gitu ya, nggak usah baru buka market itu langsung buy sell, itu nggak boleh teman-teman. Saya juga pernah dulu ya, tapi nggak akan baik hasilnya ya, yang ada membuat kita stres. Nah jadi tadi swing high-nya ada di sini. Ini untuk H1 ya. Oke, swing high
Ini sementara, ini swing low-nya. Nah, kalau harganya ke bawah lagi nanti berarti swing low-nya makin ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah, ke bawah gitu ya, teman-teman ya. Oke. Sip. Sip. Oke, gini aja caranya untuk menjelaskan ke kalian ya, semoga kalian paham. Semoga kalian paham dengan apa yang saya katakan. Semoga saya itu nggak mau lihat apa ya, para trader itu ya terjebak ya di dalam tradingnya, karena saya juga kasihan kasihan banget lihat mereka yang demi trading itu menjual segala harta benda, tapi tradingnya itu nggak diperbaiki. Nah, trading plannya nggak ada. Itu gila itu parah sih. Jadi tuh meskipun kita udah tahu kita salah ya, perbaikilah cara kita trading, gimana caranya. Karena jujur ya, saya ini udah hampir 6 tahun ya trading. Dari dulu tuh saya juga pernah ya, saya juga pernah mengalami hal yang seperti yang saya ceritakan tadi. Saya juga pernah menjual segala barang, harta, tapi itu nggak lama teman-teman ya. Saya segera perbaiki gimana diri saya trading, gimana cara saya mengatur manajemen money manajemen resiko ya. Pokoknya saya atur semua. Wah, ini videonya udah 17 menit ya. Saya yakin kalian gak nonton sepanjang ini ya. Oke, semoga semua yang saya omongkan ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Kita harus bisa mengubah diri ya, dari yang awalnya kita gembel di trading ya. Maksudnya gembel itu tradingnya acak-acakan. Kita harus bisa mempunyai SOP dalam trading. Oke, terima kasih teman-teman.